Waalaikumsalam. Baik ya, kita sekarang ganti baju ya. Tadi komunikasi, sekarang kita masuk ke metodologi keperawatan. Kayak hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan keperawatan. Jadi di dalam proses keperawatan itu ada tahapan dimulai dari pengkajian keperawatan, itu sudah disampaikan. Nah kemudian diagnosa keperawatan oleh Bu Juwita ya, walaupun Bu Juwita masih ada satu pertemuan lagi. Satu kali pertemuan lagi. Nah, kemudian masuk ke perencanaan keperawatan. Nanti setelah perencanaan keperawatan ada implementasi keperawatan dan terakhir adalah evaluasi keperawatan. Oke, baik kita sore hari ini kita diskusi tentang perencanaan keperawatan. Oke, jadi ini tolong diperhatikan ya perencanaan keperawatan ini ya. Nah, kenapa proses perawatan itu adalah metode ilmiah yang dilakukan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Nah, jadi ini harus dipahami betul karena ini sebagai dasar ya perawat untuk melakukan asuhan keperawatan. Jadi kalian di tingkat 1 ini sudah harus paham karena nanti untuk semester-semester berikutnya kalian sudah dapat nih materi keperawatan anak, perawatan maternitas, perawatan bedah, jiwa, dan komunitas ya atau keperawatan gerontik ya. Nah, jadi konsep keperawatan, metodologi keperawatan ini harus dipahami ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan keperawatan ini adalah proses di dalam metode pemecahan masalah ya. Jadi di sini di dalam perencanaan ini kita sudah menentukan atau perawat sudah menentukan apa yang akan dilakukan gitu ya. Karena kalian sudah memasuki ke tahap diagnosa keperawatan. Jadi kalian sudah merumuskan nih apa sih masalah keperawatan pasien atau yang lebih lengkapnya diagnosa keperawatan pasien. Nah, kalau diagnosa keperawatan itu kan sudah ada problemnya, ada masalah, kemudian ada etiologi, ya, kemudian diikuti dengan tanda dan gejala atau simptom, ya. Jadi PES, rumus PES itu sudah ada. Jadi problem, etiologi, kemudian simptom. Simptom itu adalah tanda-tanda ya dan gejala yang ditemui pada pasien gitu ya. Nah, kemudian problem itu apa? Itu kan sudah dirumuskan. Ya, problem itu bisa kalian rumuskan kesimpulan dari data-data yang senjang yang kalian temukan kepada di pasien. Data-data itu apa? Nah, karena kita perawat, orientasi kita pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kalian sudah belajar kan KDM. Jadi kebutuhan oksigenasi, nutrisi, cairan dan elektrolit, kemudian eliminasi, ya, kebutuhan rasa aman nyaman. Di situ kan ada nyeri itu kalau aman dan nyaman itu ya. Nah, kemudian kebutuhan aktivitas. Nah, semua materi-materi pada saat kalian belajar di KDM itu digunakan nanti pada saat kalian belajar metodologi keperawatan ini. Nah, jadi sesudah masalahnya itu muncul gitu, kalian sudah rumuskan berdasarkan data-data dari hasil pengkajian, kemudian sudah kalian rumuskan masalahnya apa, gangguannya apa di situ. Nah, sehingga nih langkah lanjut kita harus melakukan tindakan keperawatan nih gitu ya. Lah, jadi kita harus menentukan perencanaan keperawatan atau yang lebih disebut dengan intervensi keperawatan atau nursing intervention ya. Jadi intervensi keperawatan. Jadi kalau orang nyebut apa intervensi keperawatan itu masih dalam bentuk perencanaan keperawatan. Jadi kita merumuskan perencanaan keperawatan itu yaitu kita sudah menentukan ya apa yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana melakukannya dan kapan dilakukan, serta siapa yang melakukan untuk tindakan keperawatan yang akan kita lakukan pada pasien tersebut.
tersebut. Ingat ya, di perencanaan keperawatan itu apa, kemudian bagaimana, kapan, siapa yang melakukan. Gitu ya. Nah, jadi itu yang nanti sudah kita harus tahu di perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan ini. Nah, tahapan perencanaan keperawatan itu ada 3. Ya, yang pertama kita menentukan prioritas masalah dulu. Artinya kita sudah merumuskan diagnosa keperawatan ini. Jadi pasiennya ada masalah nutrisi, kemudian masalah aktivitas ya terkait dengan pasiennya tidak bisa bergerak misalnya karena fraktur. Kemudian yang ketiganya tentang perawatan diri. Nah, ada 3 masalah itu. Nah, tapi kita harus tentukan karena kita pada saat melakukan tindakan keperawatan nggak sekaligus kita melakukan serentak. Tapi kita tentukan berdasarkan prioritas. Mana di antara 3 diagnosa keperawatan itu yang merupakan prioritas? Prioritas pertama, kedua, ketiga. Nah, tentunya yang pertama dulu yang harus kita tanggulangi. Kemudian yang kedua dan begitu ketiga. Nah, kemudian tahap perencanaan yang kedua adalah menentukan tujuan dan kriteria hasil. Kita menetapkan tujuan nih, ya. Misalnya masalah keperawatan tadi adalah terkait dengan nyeri pasien ya, pasien nyeri. Jadi nyeri akut. Nah, penyebabnya karena apa? Oh, pasiennya kecelakaan ada patah tulang gitu ya. Patah tulangnya di mana gitu ya? Patah tulang di tangan kah gitu ya, di kaki kah gitu ya. Nah, kita sebutkan dia nyerinya karena patah tulangnya. Jadi ada pencederaan fisik penyebabnya. Nah, kemudian tanda dan gejala kalau dia nyeri itu apa? Nah, pasien mengeluh nyeri gitu ya. Pasien mengatakan nyeri pada kaki yang patah itu. Nah, kemudian oleh pasien. Nah, kita tanyakan nyerinya itu kalau kita sudah mengatakan dia nyeri, berarti kita harus menyampaikan PQRST-nya gitu ya. Nah, kualitasnya seperti apa? Nyerinya itu secara terus-menerus atau hilang timbul atau seperti apa? Kemudian regionnya di daerah mana gitu ya. Nah, kemudian kalau skala diukur skala itu kita tanyakan, ini kalau ada nyeri gitu ya, dia rentangnya 0 sampai ibu atau bapak atau kakak itu nyerinya sampai di mana, skala berapa? Oh dia bilang 7 atau dia bilang 9, habis nyeri banget, nyeri banget. Nah 9 dia bilang gitu ya. Nah saat kita menentukan perencanaan keperawatan untuk menentukan tujuan, kita harapkan nih nyeri pasiennya itu menurun atau berkurang. Waktu berapa? Berapa waktunya? Nggak mungkin dia baru masuk dengan patah tulang, dia tulang mungkin atau kita sebutlah di paha ya, tulang femur di femur. Nah kemudian dalam waktu 3 hari nyerinya hilang, nggak mungkin. Karena patah tulang itu kita harus tahu juga kondisinya, ya. Dia akan nyambung proses penyembuhan atau proses kalsifikasi itu sampai berapa lama gitu, nggak mungkin hilang. Jadi kita sebutkan nanti tujuannya itu nyerinya berkurang. Mungkin tadinya skalanya 7 bisa menjadi skalanya menjadi 3 atau 4 gitu ya. Jadi kita juga menentukan tujuan dan kriteria hasil, kemudian kita merencanakan tindakan keperawatan atau yang disebut dengan intervensi keperawatan. Ya, kita sebutkan nanti atau kita rumuskan. Jadi ini 3 tahap dalam perencanaan keperawatan. Nah, untuk menentukan prioritas masalah keperawatan seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa menggunakan kriteria ini bahwa yang menjadi prioritas itu masalah itu mengancam kehidupan. Contohnya apa? Yang mengancam kehidupan. Misalnya ada 2 nih yang dialami masalah yang dialami pasien. Sesak napas berarti terkait dengan oksigenasi, kemudian masalah nutrisi, pasiennya tidak mau makan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya defisit perawatan diri, ya pasien nggak bisa mandi,
ke kamar mandi, nggak bisa beraktivitas karena patah tadi pada tulang femur gitu ya. Nah, mana yang menjadi prioritas yang ketiga tadi? Tiga tadi, yang pasiennya sesak napas, sulit bernapas gitu, nggak mau makan. Kemudian yang ketiganya yang defisit perawatan diri karena nggak bisa melakukan aktivitas sehingga dia nggak mampu mandi ke kamar mandi atau melakukan perawatan diri. Mana yang dari tiga masalah tadi yang menjadi prioritas? Ya, siapa yang bisa ini? Ayo, tiga masalah tadi mana yang prioritas? Yang kita lihat yang mengancam kehidupan. Apa masalah yang tiga tadi yang saya sebutkan? Yang sesak napas, Bu. Nah, oke ya, bagus ya, Deva. Jadi yang sesak nafas. Nah, kemudian yang keduanya? Yang kedua apa? Yang nutrisi, Bu. Nutrisi ya, yang mengancam kesehatan ya. Atau kalau yang mobilisasi kan dengan tidak mobilisasi dia bisa melakukan aktivitas di tempat tidur gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya masalah untuk menentukan prioritas masalah ini, jadi bisa yang pertama itu kita tentukan apakah masalah itu mengancam kehidupan. Itu menjadi prioritas yang pertama. Nah, kemudian kita urutkan lagi mengancam kehidupan, mengancam kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa masalah itu berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, yang tadi kan seperti perawatan diri gitu ya, itu berarti masalah perilakunya. Atau misalnya kurang pengetahuan ya. Nah, biasanya kalau yang terkait dengan C ini adalah nanti intervensi keperawatan kita adalah yang edukasi. Masalahnya yang ketiga ya, masalah yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Jadi dia yang pengetahuan ya. Nah, kemudian ya pokoknya terkait dengan perilaku. Oke ya, itu untuk menentukan prioritas. Ada cara lain untuk menentukan prioritas. Kita gunakan hierarki Maslow. Bahwa kebutuhan fisiologis itu urutan pertama, kemudian rasa aman dan nyaman kedua, cinta dan kasih sayang ketiga, harga diri keempat, aktualisasi. Jadi kalau misalnya ada pasien, dia merasa dirinya tidak berguna, tidak berdaya, nah kita katakan dia ini apa harga diri rendah ya. Nah kemudian ada pasien lagi tadi yang sesak napas ya, kemudian pasiennya apa nyeri gitu ya. Nah tentunya yang kebutuhan fisiologisnya dulu yang kita penuhi. Jadi kebutuhan akan oksigen ya. Oksigen, makan, minum ya. Kemudian rasa aman ini adalah kebutuhan seperti misalnya apa nyeri tadi gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang membuat pasien itu nyaman gitu ya. Nah, untuk merumuskan tadi sudah ya. Yang pertama adalah menentukan prioritas masalah. Nah, sekarang kita masuk kedua, merumuskan tujuan. Jadi untuk merumuskan tujuannya itu ya adalah kita menentukan tujuan yang hasilnya yang ingin kita capai. Jadi bukan tindakan keperawatannya. Jadi di tujuannya itu hasil yang ingin kita capai. Gitu ya. Seperti nyeri, pasien nyeri. Nah, tujuan yang ingin kita capai berarti tujuannya adalah nyerinya menurun atau nyerinya berkurang atau nyerinya hilang. Gitu ya. Kalau pasiennya demam, istilahnya di dalam keperawatan hipertermi, diagnosa keperawatannya. Nah, tujuan yang akan kita tetapkan adalah ya suhu tubuhnya menurun atau hipertermi tidak terjadi lagi atau hipertermi tidak ada gitu. Jadi bukan tindakan keperawatan. Jadi bukan tujuannya adalah apa agar maksudnya itu apa
tindakan keperawatan itu kalau untuk yang hipertermi misalnya kita melakukan kompres hangat misalnya atau memberikan terapi dokter obat antipiretik gitu ya. Jadi agar gitu ya tindakan kompres hangatnya gitu ya dilakukan untuk menurunkan. Jadi bukan melakukan kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Jadi bukan itu. Jadi langsung ke tujuan yang akan dicapai. Nanti ada rumusan untuk menentukan tujuan. Nah, kemudian ini harus menggambarkan perilaku pasien yang dapat diamati dan diukur. Artinya seperti tadi, kita contohkan tadi yang nyeri. Ya, tujuan keperawatannya itu nyeri pasiennya berkurang. Nah, tentunya nyeri yang berkurang itu dapat diukur atau perilaku pasiennya dapat diamati seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga petunjuknya bahwa tujuannya itu harus realistis. Ya, jadi kalau pasiennya nyeri ya harus realistis tujuannya. Gitu ya. Artinya apa? Kalau dia nyerinya itu pada skala 9 misalnya. Nah, terus kita bilang dalam waktu 3 hari nyeri pasiennya hilang gitu. Tapi kalau kalian tetapkan bahwa nyerinya menurun pada skala 4 atau 5, kalian realistis gitu ya. Karena dalam 3 hari mungkin kalian lakukan perawatan, ya nyeri bisa menjadi berkurang, tidak hilang gitu ya. Kalau barangkali seminggu, 2 minggu bisa saja hilang nyerinya gitu ya. Jadi tujuannya harus realistis. Kemudian tujuan itu berdasarkan satu diagnosa. Jadi nggak boleh tujuannya itu dan pakai dan. Ya, jadi satu diagnosa. Jadi kalau untuk masalahnya nyeri, kalian harus menetapkan tujuan untuk nyeri, mengatasi masalah nyeri, gitu ya. Kalau tujuannya kalau masalahnya itu terkait dengan nutrisi, berarti tujuannya untuk nutrisi, ya, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, ini penulisan tujuan. Jadi di dalam tujuan itu ya di rumusannya nanti mencakup ini SMART ya. Kriteria hasil itu nanti kan ada tujuan kemudian diikuti dengan kriteria hasil. Kriteria hasil itu harus SMART. SMART itu S-nya adalah spesifik. Artinya apa? Tujuan itu tidak boleh memiliki arti ganda. Itu tadi, satu diagnosa, satu tujuan. Nah, nanti dari tujuan yang kita susun itu ya difokuskan pada klien mencerminkan perilaku atau responnya nanti di dalam kriteria hasil. Misalnya nyeri tadi, ya. Setelah dilakukan gitu ya tindakan keperawatan, nah berapa? 3 kali 24 jam ya nyeri klien berkurang. Nah, kita tetapkan kriteria hasilnya apa? Berarti kriteria hasilnya skala nyerinya. Nah, itu spesifik kan terhadap nyeri. Nah, kita lihat ada respon ya, respon kliennya seperti apa. Misalnya tidak meringis atau meringisnya berkurang, seperti itu ya. Jadi di dalam kriteria hasil kita respon kliennya. Ya, diperkirakan respon yang kliennya itu seperti apa yang diperkirakan sebagai hasil dari intervensi keperawatan. Setelah kita lakukan intervensi keperawatan, tindakan keperawatan. Itu ya. Contohnya tentunya kalau dia sudah berkurang ya nyerinya berarti kan meringisnya juga berkurang. Pasien juga tidak gelisah lagi. Pasien sudah mampu misalnya mengangkat bagian pahanya. Tadinya dia nggak mau mengangkat pahanya karena kalau diangkat sakit gitu. Atau pasiennya nggak mau duduk karena kalau dibawa duduk akan bertambah nyeri seperti itu. Nah, jadi ikutkan respon klien yang diperkirakan akan muncul ya dari hasil setelah intervensi. Nah, kemudian yang M-nya adalah measurable. Jadi ini tujuan ini dapat diukur.
ya. Diukur artinya kita nanti tanyakan bagaimana perasaan klien setelah dilakukan tindakan, ya. Kemudian ini juga dapat dilihat ataupun dapat diraba. Dilihat itu seperti tadi, misalnya kalau untuk nyeri pasiennya meringis atau tidak, kemudian kalau diraba apakah dengan diraba itu nyeri atau tidak. Jadi bisa kita sebutkan, ya, pada saat diraba bagian femurnya, kemudian pasien mengeluh nyeri gitu ya. Fable, ya. Ini nih dapat dicapai. Ya, artinya apa? Nah, semua yang kita tetapkan di dalam kriteria ya, itu harus dapat dicapai. Ya, jadi kita dapat mengukurnya secara objektif perubahan status klien itu. Jadi setelah kita menetapkannya, nanti setelah dilakukan tindakan ada perubahan-perubahan enggak pada status klien tersebut. Nah, kemudian yang R-nya ada realistik ya. Jadi artinya apalah real ya. Jadi tujuan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian klien juga harus dapat merasakan pencapaian dari tindakan keperawatan yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang T-nya adalah time. Kita menentukan batasan klien dalam menentukan kemajuan secara cepat dan jelas. Itu tadi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, nah kapan? Ya, waktunya. Kita menargetkan waktu itu kapan. Nah, tadi yang ada realistiknya ini gitu ya. Kita menentukan waktunya. Akan hilang dalam waktu 3 hari karena proses penyakitnya itu tidak secepat itu. Jadi kita harus realistik. Nah, nyerinya menurun gitu ya, 3 kali 24 jam. Jadi dalam 3 hari yang tadi nyerinya skalanya 9 mungkin bisa menjadi 7 gitu. Kita tetapkan kriterianya di situ. Kriteria hasilnya adalah skala nyerinya adalah 7 gitu ya. Nah, itu adalah time-nya 3 kali 24 jam. Kemudian yang realistiknya tadi adalah yang 7 tadi. Jadi kita yang dari 9 saat kita mengkaji, kemudian 7 kita pada saat menentukan tujuan, ya kriteria hasilnya. Nah, kemudian kita masuk yang penyusunan tujuan keperawatannya itu. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih luaran keperawatannya apa atau outcome-nya. Apa sih yang kita harapkan pasien ini dengan gangguan atau masalah keperawatannya yang sudah kita rumuskan di awal. Seperti itu ya, kemudian pada gangguan eliminasi kan ada konstipasi gitu ya, ada diare ya. Kemudian kalau untuk cairan ya ada gangguan misalnya keseimbangan cairannya terganggu gitu ya. Nah, atau yang hipertermi untuk peningkatan suhu tubuh gitu. Jadi untuk luaran ini adalah aspek yang diobservasi dan diukur ya, baik kondisi pasien, perilaku maupun persepsi pasien. Ya, ini luarannya. Nah, langsung saja komponen luaran keperawatan ya. Jadi di sini kita menetapkan untuk menyusun tujuan keperawatan. Ya. Jadi nanti rumus tujuan keperawatan itu nanti ada label, ada ekspektasi, kemudian diikuti dengan kriteria hasil. Nah, nama luaran itu berupa kata kunci informasi luaran. Jadi kalau diagnosanya misalnya terkait dengan gangguan eliminasi. Nah, berarti luarannya adalah eliminasinya membaik ya, kondisi eliminasinya membaik. Nah, untuk ekspektasi ini adalah penilaian ya, harapan kita apa sih gitu kalau pasien ini mengalami gangguan gitu. Yang tadinya kondisinya menurun, kita harapkan menjadi meningkat. Ya. Kemudian yang kondisinya sesuatu yang meningkat, misalnya seperti panas. Ya, panas itu kan suhu tubuh yang meningkat. Nah, berarti
kita harapkan itu suhu tubuhnya menurun. Suatu kondisi yang tidak baik seperti di eliminasi misalnya kan, nah itu kan kondisi yang tidak baik. Kita harapkan atau ekspektasi kita menjadi membaik. Nah itu ya. Nah jadi itu yang kita gunakan nanti di dalam merumuskan tujuan. Nah ini kriteria hasil, apa kriteria hasilnya? Jadi kriteria hasil itu adalah karakteristik pasien yang dapat diamati dan diukur. Ini dijadikan dasar juga untuk menilai pencapaian hasil intervensi. Ya, nah nanti ini biasanya kalau menggunakan komputer computerized atau computer base ya biasanya menggunakan skor ya. Tapi kalau masih manual kita tidak gunakan ini untuk di kriteria hasil. Nah ini contoh ekspektasi luaran keperawatan. Ya. Misalnya kalau untuk kan di diagnosa keperawatan itu kan ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Contohnya pasiennya batuk-batuk gitu ya, tidak bisa mengeluarkan dahak, batu berdahak ya. Kemudian pasiennya sesak. Nah, itu kita sebut dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kalau diagnosanya seperti itu, berarti luarannya adalah bersihan jalan nafas. Gitu ya. Nah, kalau pasiennya lemah, kemudian kardiak outputnya itu rendah ya, berarti curah jantungnya menurun ya. Nah, luarannya adalah curah jantung. Kalau yang terkait dengan kebutuhan perawatan diri misalnya ya, defisit perawatan diri berarti luarannya adalah perawatan diri ya. Begitu juga dengan pasien-pasien yang tidak bisa bernafas secara spontan, selalu menggunakan alat seperti ventilator, menggunakan oksigen, kanul gitu ya, atau face mask ya, seperti itu. Nah, itu sirkulasi spontan. Kemudian gangguan kenyamanan, berarti luarannya adalah status kenyamanan. Nah, ekspektasinya kita menggunakan kata-kata ini, meningkat ya kalau untuk bersihan jalan nafas. Ya, artinya apa? Jalan nafasnya bertambah baik, baik dalam jumlah ukuran maupun dari kualitas ya. Nah, kemudian yang menurun, misalnya diagnosanya ansietas ya, kecemasan, kemudian keletihan, berduka disfungsional, perdarahan, ya. Nah ini ekspektasi kita nanti kita menggunakan kata-kata menurun, gitu ya. Jadi pasiennya keletihan, nah tujuannya nanti keletihannya menurun, gitu ya. Nah, kemudian ansietas juga pasiennya mengalami kecemasan. Jadi ekspektasi kita kecemasannya menurun ya. Kalau berduka berarti berdukanya menurun, perdarahan menurun. Nah, kalau pasien dengan gangguan atau masalah keperawatannya adalah eliminasi fekal, berarti ekspektasi kita eliminasi fekalnya nanti membaik. Kalau eliminasi urin ini membaik. Jadi ini kita lebih tepat menggunakan kata-kata membaik. Jadi bukan eliminasi fekal menurun, bukan begitu. Karena kalau eliminasi fekal menurun, pasiennya nanti konstipasi nanti, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh luaran, kemudian ekspektasinya kita menggunakan kata-kata ini. Nah, ini contohnya. Ya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama, nah, ya. Nah, di sini ada time-nya. Selama berapa? Lihat kondisi pasien ya. 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Maka, nah labelnya tadi apa? Labelnya apa tadi? Ya, labelnya apa? Berarti labelnya nama luaran. Pakai ini. Ya. Nah, kemudian ekspektasinya, kalau labelnya contoh luarannya ini, berarti ekspektasinya gunakan ini.
Misalnya kita contohkan lah perawatan diri. Oke, sebentar ya, ini lagi mau ngecas ininya. Oke, jadi tadi pada saat nih rumusnya, ya, setelah dilakukan ini contoh untuk tujuan ya, tujuan keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama kita taruhlah ya 2 kali 24 jam, maka nah yang menjadi label ini adalah yang ini luaran, ya, bersihan jalan nafas gitu ya. Kemudian ekspektasinya apa? Nah, ekspektasinya kita gunakan kata-kata meningkat. Jadi bukan menurun, bukan membaik, tapi meningkat. Nah, jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas ya meningkat dengan kriteria hasil. Ini pasiennya sesak napas ya, frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit ya, kemudian pasiennya batuk ya dan ada reaknya, pasien tidak bisa mengeluarkan reak atau lendir ya dari tenggorokannya. Nah, itu ya tanda dan gejala pasiennya. Jadi kita katakan bahwa pasien mengalami ini bersihan jalan nafas tidak efektif. Itu diagnosa pasiennya. Jadi kita akan melakukan tindakan keperawatan nih kepada pasien. Kita buat perencanaannya. Kemudian kita buat tujuan keperawatannya. Tujuan intervensi keperawatan. Jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka nah tadi labelnya bersihan jalan nafas, ya ekspektasinya meningkat dengan kriteria hasil. Nah kriteria hasilnya apa? Kan kalau bersihan jalan nafas yang meningkat apa artinya? Nah berarti apa? Pasien mampu mengeluarkan dahak atau lendir ya dari sistem pernapasannya. Kemudian pernapasannya berapa? Kita sebutkan rentang pernapasan yang normal. 16 sampai 24 kali per menit. Nah, kemudian apa lagi? Pasien tidak sesak. Nah, jadi di kriteria hasil ini kita cantumkan yang tadi. Respon kondisi pasien yang kita harapkan. Yang akan kita prediksi setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasiennya diharapkan kondisinya membaik. Nah, dituliskan nih di sini kriteria hasilnya. Tapi kriteria hasil ini harus terukur. Yang bisa diukur. Diukurnya apa? Melalui observasi, melalui hasil pengukuran. Hasil pengukuran seperti tadi, frekuensi nafas kan hasil pengukuran. Kalau observasi yang tadi, pasiennya masih batuk enggak? Gitu. Bisa enggak mengeluarkan dahaknya seperti itu. Nah, karena kita akan melakukan tindakannya adalah mengajarkan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak itu, gitu ya. Nah, itu adalah rencana intervensi kita atau intervensi keperawatan kita. Sudah kita tetapkan tujuannya ya dengan kriteria tadi. Nah, nih ya, batuk efektif meningkat, produksi sekutu menurun, frekuensi nafasnya seperti ini. Kita boleh menentukan, boleh nggak Bu kita tentukan 3 jam, 4 jam, boleh. Berarti selama 3 jam ini kita terus memantau si pasien ini agar bersihan jalan nafasnya meningkat. Gitu. Kadang udah keluar nih sputumnya, udah keluar nih reaknya. Tapi ngumpul lagi karena produksi sputumnya itu aktif gitu. Nah, kita upayakan karena adalah dalam waktu 3 jam. Kalau memang tidak memungkinkan kalau lihat kondisi pasien,
Berarti di intervensi ini mungkin tidak kita tulis 3 jam, tapi 5 jam. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kriteria hasilnya seperti ini. Nah, nanti tindakan kita apa? Kita ajarkan pasien untuk batuk efektif. Gitu ya. Nih. Jadi ini diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian ini tujuannya setelah dilakukan intervensi selama 3 jam maka bersihan jalan nafas. Nah, dari sini ini mana yang menjadi label atau luaran? Ya, itu latihan nanti ujiannya kayak gitu tuh. Yang menjadi label di statement yang tujuan ini mana yang menjadi label atau luaran? Yuk. Bersihan jalan nafas, Ibu. Oke, bagus. Bersihan jalan nafas. Yang menjadi ekspektasi? Meningkat, Ibu. Meningkat. Oke ya. Jadi kata-kata untuk ekspektasinya enggak kita gunakan membaik ya. Ya, atau bukan menurun, tapi meningkat. Jadi bersihan jalan nafas itu meningkat. Yang tadinya memang enggak bersih kan jalan nafasnya. Nah, kriteria hasilnya batuk efektif. Artinya apa? Pasien mampu membatukkan gitu kan. Sputumnya di sini harus dibatukkan, harus dikeluarkan. Ya, kemudian fungsi kalau dibatukkan ya otomatis fungsi produksi sputumnya menurun. Kemudian frekuensi napasnya kalau dia sudah ini ya pasiennya enggak sesak lagi. Jadi frekuensi napasnya 12 sampai ya dalam kondisi normal ya. Jadi beberapa literatur frekuensi nafas itu sampai 24 kali per menit ya. Ada yang menyatakan 16 sampai 24 kali per menit. Oke ya. Nah ini untuk contoh tujuan intervensi keperawatan. Nah ini untuk yang kedua. Nyeri akut. Nah kalian harus pegang buku diagnosa keperawatan yang ini standar diagnosa keperawatan dari PPNI ya seperti ini nih. Ini banyak diagnosa keperawatan di sini. Tinggal kalian lihat ada penyebabnya. Tinggal pilih sesuai dengan kondisi pasien. Nah sekarang diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut. Karena ada pencedera fisik. Ini contoh-contoh pada ibu postpartum. Ibu habis melahirkan. Ibu itu kan melahirkan dia di episiotomi, ya. Nah, episiotomi itu kan digunting tuh bagian apa lahirnya, jalan lahirnya itu, perineumnya. Nah, kemudian ada dijahit kan. Jadi ada luka itu namanya agen pencedera fisik, agent pencedera fisik. Nah, tujuan yang kita rumuskan setelah, jadi menggunakan kata-kata ini ya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, nah selama mungkin 1 jam, kita nggak akan melihat respon pasien kalau selama 1 jam. Jadi 2 kali 24 jam ya, jadi 2 kali 24 jam. Jadi rasa nyeri, jadi label atau luarannya di mana ini? Luarannya. Atau outcome yang kita harapkan. Kalau di rumusan tujuan ini mana yang disebut dengan luaran? Atau outcome-nya? Mana label di sini? Ayo. Ayo, yang mana yang label? Labelnya rasa nyeri. Oke. Ya, jadi labelnya rasa nyeri. Jadi label itu kita ambil dari diagnosa keperawatannya. Ya. Kita ambil dari diagnosa keperawatan. Jadi kita tuliskan di sini. Kita taruh labelnya di sini. Karena kan kita akan melakukan tindakan keperawatan tujuannya untuk mengatasi masalahnya ini. Jadi diagnosa keperawatan nyeri akut ini, diagnosa keperawatan ini kan nyeri akut
gitu ya. Penyebabnya adalah karena ada agent pencedera fisik. Jadi ada luka di perineumnya ibu gitu ya. Ini ibu pasca bersalin. Nah, yang kita akan ambil ya luaran atau labelnya itu adalah nyerinya. Atau boleh aja kita ngomongnya nyeri akut. Gitu ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam nih kita yang menentukan. Perawat yang menentukan pada saat merawat pasien. Kita lihat kondisi pasiennya. Nyerinya seperti apa. Makanya kualitas nyerinya pada saat pengkajian kita tanyakan. Kalau kita ngerawat pasiennya ibunya sudah postpartum misalnya hari ke-5, itu biasanya nyerinya sudah mulai menurun, ya tidak sama dengan hari pertama dan hari kedua. Jadi bisa aja kita tentukan 2 kali 24 jam, gitu ya. Oke. Jadi di sini yang kita tuliskan label di sini adalah kita ambil dari diagnosa keperawatan. Nah, langsung kita cantumkan ekspektasinya. Nah, ekspektasinya apa di sini? Teratasi atau menurun. Ya, jadi nyeri itu bukan membaik tapi menurun. Ya, karena kalau dari 9 ke 7 skalanya itu menurun. Dari 7 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 0 itu menurun. Ya. Nah, kriteria hasilnya apa? Berarti tidak ada data subjektifnya keluhan nyeri menurut. Jadi keluhan nyeri jadi apa? Ya, skalanya berapa? Ya. Nah, ini kalau nanti kalian menentukan kriteria hasil. Kriteria hasil ini harus bisa terukur. Ya, harus bisa terukur. Nah, saya ini ulas lagi yang tadi. Ini kan bersihan jalan nafas tidak efektif. Berarti yang menjadi luaran kita adalah bersihan jalan nafasnya. Nah, ini bersihan jalan nafas ini pindahkan ke sini. Menjadi label. Meningkat adalah ekspektasi. Kriteria hasilnya ini. Gitu ya. Jadi di dalam tujuan, setelah dilakukan intervensi selama, ya boleh ditambahkan intervensi keperawatan selama titik-titik ini time-nya, waktunya, maka labelnya apa, kemudian ekspektasinya apa dengan kriteria hasil. Itu ya. Label ini adalah kita ambil dari diagnosa keperawatan. Ya. Artinya luaran yang akan kita harapkan. Baik, nah sekarang kita langsung ke menyusun rencana keperawatan dan rasionalnya. Atau intervensi keperawatan namanya. Jadi rencana tindakan keperawatan itu juga ditulis secara spesifik. Jelas dan dapat diukur. Nah ini harusnya selaras dengan rencana medis ya. Nah karena kita nanti ada tindakan kolaboratif. Ya, jadi kita saling melengkapi dengan rencana medisnya, gitu ya. Nah, ini juga yang selalu kalian ingat dan harus dipakai setiap kalian nanti merawat pasien. Pada saat keperawatan anak, maternitas, bedah, ya, 4 jenis rencana intervensi ini harus kalian gunakan. Ya, jadi jenis yang pertama itu adalah observasi. Jadi kita ini tindakan intervensi keperawatan ini. Jadi perawat selalu akan melakukan observasi terhadap kemajuan pasien, perubahan pasien ya setelah diberikan intervensi. Artinya sesuai dengan tujuan dan kriteria yang diharapkan. Nah, kemudian jenis yang ya, terapeutik ini adalah tindakan keperawatan untuk mengurangi, mencegah masalah, ya artinya masalah keperawatan. Nah tentunya tindakan yang dipilih adalah yang sesuai dengan masalah pasien atau kondisi pasien. Seperti tadi, ya kalau ada nyeri pada perineum, berarti nanti kita lakukan perawatan pada perineum pasien. Itu berarti intervensi atau rencana tindakannya sesuai dengan masalah pasien.
Kalau pasiennya ada bersihan jalan nafas tidak efektif, agar efektif, ya, jalan nafasnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan atau ajarkan pasien untuk batuk efektif. Batuk efektif itu kan biasanya pasien tarik nafas, tahan, nah kemudian konsentrasi pada tenggorokan, kemudian pasien disuruh membatukkan. Nah, seperti itu. Jadi terdorong reaknya itu untuk keluar. Itu adalah batuk efektif. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang terapeutik berarti sesuaikan, ya. Jadi kalau terkait dengan nafas ya, tadi bersihan jalan nafas tidak efektif, ya kita ajarkan batuk efektifnya seperti apa. Ya, jadi pilih sesuai. Kemudian edukasi. Kalau tadi ajarkan berarti itu adalah kategorinya adalah edukasi. Ya, ajarkan. Jadi kita tanyakan ke pasiennya. Ibu, Bapak, itu banyak sekali lendirnya di tenggorokannya. Ibu bisa nggak mengeluarkan lendir di tenggorokan dengan cara membatukkan? Gitu, coba. Nah, kita lihat dia membatukkan. Gitu ya. Nggak keluar tuh sputumnya, tidak keluar tuh lendir atau dahaknya. Nah, kalau gitu, saya ajarkan ya Bu ya cara batuk efektif agar lendir dan sputumnya keluar. Nah, ajarkan itu. Berarti ini sudah masuk kategori atau jenis edukasi. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian masuk ke kolaborasi. Ya, jadi untuk tindakan yang kolaboratif ini adalah tindakan kita kolaborasi untuk pemberian obat-obatan. Ya, contohnya misalnya yang tadi dahaknya kental banget atau lendirnya kental banget gitu kan. Nah, kita kolaborasi dengan dokter pemberian ekspektoran ya, obat-obat pengencer dahak. Ya, misalnya seperti obat batuk biasanya ya. Jadi antitusif dan ekspektoran biasanya seperti itu. Oke ya. Nah, lanjut ini adalah 4 jenis intervensi keperawatan. Jadi observasi, kemudian terapeutik, edukasi dan kolaboratif. Nah, kemudian kita nyusun rencana keperawatannya. Ya, yang tadi dibilang spesifik tadi, ya, kemudian rasionalnya apa. Ya, nah ini contoh. Ini diagnosa yang ada dan mungkin muncul pada ibu postpartum ini adalah ibu yang melahirkan. Nyeri akut, ya, ibunya nyeri karena habis melahirkan, karena ada luka di perineumnya, kemudian defisit pengetahuan, ya, tentang laktasi. Laktasi ini menyusui, ya. Kemudian menyusui tidak efektif, misalnya ASI-nya tidak lancar keluarnya, kemudian resiko infeksi tadi karena ada luka di perineum. Nah, ini itu ya. Setelah dilakukan gitu ya. Bisa tadi nyeri teratasi atau nyerinya menurun. Nah, ini intervensinya. Ya, untuk observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, lamanya, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Gitu ya. Kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, ibunya meringis atau tidak. Lihat ya, ibunya menghindar atau tidak. Biasanya kalau nyeri di daerah perineum, ibunya itu nggak mau tidur terlentang, biasanya miring dia tidurnya. Nah, itu adalah salah satu respon nonverbalnya, ya. Kemudian kita tanyakan apa yang memperberat nyeri atau memperingan nyeri. Gitu ya. Ini di tindakan atau intervensi observasi. Kemudian ini terapeutik apa? Ya. Nah, nanti di sini masuk nih manajemen nyeri, ya, yang terapeutiknya. Jadi kita berikan teknik non-farmakologi. Kalau di intervensi atau perencanaan keperawatan, kita menggunakan kata atau kalimat perintah. Ya, seperti ini. Identifikasi, ya, berikan, kontrol, fasilitasi, pertimbangan seperti itu. Kemudian edukasi, jelaskan, ya, kemudian jelaskan strategi, anjurkan, ajarkan teknik non farmakologis. Nah, kolaborasi
Kalau kita mahasiswa, isi kolaborasinya adalah tentang memberikan obat, ya, apa nama obatnya, kemudian sesuai dengan program dokter atau program terapi. Karena kita tidak melakukan kolaborasi, tapi kalau perawat ruangan dia melakukan kolaborasi. Dok, ini pasiennya sputum atau dahaknya kental banget, apa enggak sebaiknya kita berikan obat pengencer dahak. Itu contoh kolaborasi. Nah, tulis di situ. Kolaborasi tentang pemberian obat-obatan untuk pengencer dahak atau sputum. Itu ya. Nah, ini adalah referensi untuk yang saya gunakan. Jadi standar diagnosa, standar intervensi, standar luaran. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Ibu izin Ya. bertanya, untuk yang tabel yang tujuan sama intervensi itu kan di buku Siki ya Ibu ya, Siki sama intervensi yang 3S itu. Nah itu kan yang kriteria hasilnya itu kan ada banyak ya Ibu ya. Itu kenapa untuk ngambil kriteria hasil itu apa hanya cukup 3 atau menyesuaikan dengan kasusnya atau bagaimana Ibu? Sama juga yang intervensi itu kan ada yang observasi, terapeutik edukasi, dan satu lagi sama kolaborasi ya Ibu ya. Kan itu kan setiap poin itu kan ada banyak, tapi kalau udah dimasukin 3 poin itu kenapa seperti itu Bu? Apa memang menyesuaikan dengan kasus atau bagaimana? Iya, jadi Naswa, jadi memang iya, kita lihat aja di buku SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia yang punya PPNI. Nah di situ kalau kita lihat nyeri akut ini berhubungan dengan agen pencedera fisik ini adalah penyebab. Jadi penyebabnya itu banyak banget di situ. Agen pencedera fisik, agen pencedera fisiologis gitu ya. Nah, psikologis, jadi banyak di sini, instrumental gitu ya. Dan itu kimia, ya, kimiawi. Jadi di sini dijelaskan penyebab dari nyeri akut ini, kalau agen pencedera fisik ini adalah seperti ada luka, ada robekan ya pada fisik seseorang gitu ya. Nah, tapi kalau fisiologis gitu ya, karena proses penyakitnya. Contohnya kalau nyeri abdomen, nyeri perut gitu ya. Nah, itu ada proses infeksi pada pasien misalnya gastritis, ya, nyeri lambung atau pasien dengan tipoid ya, tipes, dia ada nyeri juga di perutnya gitu ya. Atau pasien dengan appendicitis ya, radang pada usus buntu, itu ada nyeri juga. Nah, itu yang disebut dengan penyebabnya adalah agen pencedera fisiologis. Gitu ya. Nah, jadi kita pilih sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian masuk lagi ke tujuan keperawatannya ya, tujuan intervensi keperawatannya. Seperti itu juga, nanti banyak lagi ya penyebabnya. Kemudian nanti intervensi keperawatan juga itu digabung semua. Tapi kita pilih disesuaikan dengan kasus atau dengan masalah pasien. Nah, jadi makanya kita harus di dalam membuat intervensi keperawatan, ini kita menggunakan rasionalisasi. Ini seperti ini nanti di sini di sampingnya nih ada rasionalisasi. Kenapa sih harus kita identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan seterusnya. Ya, jadi bukan tujuannya rasionalnya adalah untuk mengetahui lokasi, bukan itu. Tapi kenapa kita lakukan intervensinya untuk mengidentifikasi lokasi. Jadi dengan diketahuinya ini gitu ya, lokasi, karakteristik ini adalah sebagai dasar untuk melakukan intervensi keperawatan selanjutnya gitu. Identifikasi skala nyeri, rasionalnya apa? Kenapa harus kita identifikasi itu? Gitu.
dengan diketahuinya skala nyeri gitu ya. Nah, berarti ini sebagai dasar juga kita dalam melakukan tindakan keperawatan. Kenapa kita identifikasi respon nyeri gitu ya? Jadi respon nyeri ini mencerminkan tingkat atau skala nyeri pasien. Gitu ya. Kalau dia meringisnya kesakitan kan beda dengan kesakitannya cuma sedikit. Skalanya cuma 2, cuma 1. Akan berbeda respon nonverbalnya yang nyerinya skalanya 9 atau 8. Gitu ya Naswa ya. Jadi setiap buku yang kalian temui nanti itu yang dituliskan itu secara teori, artinya nanti kalian harus bisa memilahnya mana yang sesuai dengan kasus. Itu ya. Tapi jangan nanti pada saat itu sering juga tuh mahasiswa karena ada bukunya secara umum, kemudian diagnosa keperawatan nyeri, tapi di sini identifikasi misalnya intake cairan gitu. Makanya rasionalisasi ini tuh bicara, kenapa sih harus intake cairannya diobservasi orang dia nyeri? Apakah dengan kita mengobservasi intake cairan nyerinya hilang? Gitu kan. Berarti itu enggak rasional, jangan dilakukan. Jadi dikelompokkan juga intervensi-intervensi keperawatan sesuai dengan masalah pasien. Ini juga nih saya nyontoh ini saya rangkum ini dari Psiki, dari SLKI. Ini saya kelompokkan. Yang observasi yang mana, yang terapeutik yang mana, yang edukasi yang mana. Kalau enggak ini bercampur semua ini. Gitu. Itu ya. Sehingga sebenarnya ini memudahkan kita bahwa oh ini yang edukasi, ini yang kolaborasi, ini yang terapeutik gitu. Ini yang observasi. Gitu. Gitu ya Naswa ya. Jadi kalau ada di buku itu kita pilih karena di buku itu gabung semua. Diagnosa keperawatan itu juga. Jadi kita harus tahu kondisi pasiennya. Ya. Nah, seperti contohnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Itu penyebabnya banyak banget. Spasme jalan nafas, hipersekresi, disfungsi neuromuskuler, benda asing, adanya jalan nafas buatan, sekresi yang tertahan, hiperplasi, macam-macam penyebabnya. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Penyebabnya itu apa gitu. Kalau kita sudah pengalaman, perawat pengalaman di ruangan, kadang-kadang kita nggak usah lihat ini lagi, buku SDKI. Kita udah tahu nih penyebab masalahnya apa gitu. Bersihan jalan nafas tidak efektif itu masalahnya apa? Apakah ada spasme jalan nafas gitu. Gitu ya. Atau sekresi yang tertahan, sekresi itu tadi yang dahak itu. Secara normal kan sekresi itu keluar dan dikeluarkan gitu. Karena kondisi penyakitnya itu tertahan di saluran nafas gitu. Nah, jadi kalau kita udah perawat pengalaman, kita udah bisa menentukan penyebabnya. Jadi masalahnya ini penyebabnya agent pencedera fisik. Jadi kalau yang terkait dengan nyeri karena ada luka-luka, luka operasi, luka karena kecelakaan, luka di sayat, luka di gunting, tindakan-tindakan keperawatan yang ada, misalnya pasang infus, nah berarti kan itu ada luka tusukan jarum, pasiennya juga merasa nyeri di situ. Nah itu penyebabnya agent pencedera fisik, karena bekas tusukan jarum itu membuat pasien nyeri gitu. Nah, perawatannya seperti apa? Tetap yang ini, observasi kita lakukan. Nih, sama kemudian terapeutiknya apa? Nah, kita berikan nih teknik non-farmakologis. Misalnya pasien pada saat nyeri itu, misalnya dia lakukan teknik nafas dalam. Pada saat nyeri itu menyerang, dia tarik nafas, tahan berapa detik, kemudian hembuskan gitu.
Kemudian kompres bagian yang dekat infus gitu. Gitu ya Naswa ya. Ya, Paham? baik Ibu, paham. Terima kasih. Ya. Jadi dikelompokkan nanti ini karena kita masih belajar ya. Nanti kalau sudah tingkat lanjut, perawatnya udah ahli, nanti nggak usah dibagi-bagi seperti ini, nggak apa-apa, ya, nggak usah ditulisin observasi, karena dia udah tahu kalau identifikasi, monitor, observasi, oh ini pasti jenis intervensi keperawatannya adalah observasi. Kalau sudah memberikan perawatan, ini pasti intervensinya terapeutik. Kalau dia ajarkan, jelaskan, gitu ya, bantu pasien apa gitu ya, anjurkan, ini masuk ke dalam edukasi. Kalau sudah terkait dengan bukan pekerjaan perawat, ya, baik itu pekerjaan dokter atau terapis atau ahli gizi, itu adalah tindakan kolaborasi. Misalnya kalau untuk nutrisi kan kita kolaborasi dengan ahli gizi tentang diet pasien gitu. Oke, Marsa, ada yang mau ditanyakan Marsa? Karena saya lihat tadi Ibu, dari tadi Marsa tertawa terus. Ibu saya mau tanya sebelumnya. Untuk contoh rasional itu kalau pada tabel intervensi seperti apa ya, Ibu? Nah, saya ambil contoh. Sebenarnya kelompok udah buat juga ya contohnya ya.
Udah lihat kelihatan belum? Maaf Ibu belum share screen. Oke. Ini ya. Jadi ini contoh rencana intervensi untuk observasi atau sering juga disebut dengan diagnostik ya. Jadi observasi ini. Nah, jadi tindakan keperawatannya kelihatan ya. Jadi kalau untuk diobservasi, contohnya misalnya kaji tekanan darah dan nadi, ya. Nah, ini pada pasien ya dengan kekurangan cairan. Jadi dengan melakukan kaji tekanan darah ini kita dapat menentukan bahwa dehidrasi itu dapat menurunkan sirkulasi darah dan mempengaruhi tekanan darah dan nadi. Jadi dengan diketahuinya tekanan darah dan nadi ini mencerminkan tingkat dehidrasi pasiennya gitu. Jadi bukan rasional itu bukan untuk mengetahui tekanan darah dan nadi, bukan itu. Tetapi rasional di sini membicarakannya adalah kondisi atau fisiologis yang kita ceritakan. Jadi patofisiologinya. Ya. Nah, kemudian ini untuk pasien yang sesak napas. Ya, jadi pasien sesak napas misalnya diberikan MgSO4 misalnya kan. Nah, kenapa kita berikan magnesium sulfat itu ya? Jadi karena MgSO4 itu dapat menekan pernafasan. Kalau tindakan keperawatan kita melakukan misalnya ya, ini suntikan ya. Nah, karena misalnya kalau pasien dengan diuresis artinya pengeluarannya terjadi dapat mengakibatkan kehilangan cairan. Ini pada pasien-pasien yang bisa diare atau pasien yang sering BAK ya. Misalnya pasien-pasien dengan kasus-kasus yang sering BAK. Ya, diuresis atau pada pasien yang ini juga diare ya, itu bisa tuh peningkatan peristaltik ususnya atau pengeluaran cairannya dapat terjadi, dapat mengakibatkan kehilangan cairan. Seperti itu. Nah, ini kalau pasiennya ya, pada pasien persalinan, ibu bersalin. Posisikan klien miring kiri selama kala 1 persalinan. Ya, kala 1 ini pasiennya sudah nyeri bersalinnya itu atau kontraksinya itu sudah sering ya, pembukaan udah lengkap. Nah, ini yang rasionalnya. Vena cava intraoral dapat dicegah ya, sedangkan aliran balik vena, sirkulasi plasenta dan dapat meningkat. Gitu ya. Makanya miringnya ke kiri. Ya. Jadi penekanan pada vena cava inferior itu sebelah kanan ya, dan arus balik vena ini bisa dicegah ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini pada pasien yang bersalin juga, pijit uterus dengan perlahan. Jadi perutnya makanya bidan atau perawat itu kalau pasien bersalin suka mijet-mijet perutnya. Ya.
Nah, karena sensasi pada uterus itu merupakan stimulasi yang dapat meningkatkan tonus uterus, ya, tonus itu tonus ya otot dan kontraktilitas miometrium, jadi dinding rahim. Jadi seperti itu, Marsha, contoh rasionalnya. Ya? Jadi itu kalau jadi kalau rasional itu seperti tindakan untuk mengatasinya gitu ya? Bukan tindakan. Bukan ya? Bukan tindakan. Tindakan kan ini nih. Ini kan rencana tindakan kita. Rasionalnya itu kan kenapa sih harus kita lakukan pijat uterus? Nah, bicaranya di sini. Seperti fisiologi itu loh. Kita belajar fisiologi. Contoh, pada ibu-ibu yang ASI-nya tidak keluar, itu kita lakukan nanti pijat oksitosin. Kenapa kita lakukan pijat oksitosin? Jadi di punggung ibu itu dipijat. Nah, bicaranya adalah oksitosin adalah hormon yang membantu memperlancar produksi ASI. Jadi bukannya pijat oksitosin untuk mengeluarkan ASI, bukan itu rasionalnya. Tetapi apa fungsi hormon oksitosin itu? Dengan dipijit, dia menstimulasi hormon oksitosin itu untuk keluar. Di mana hormon oksitosin itu adalah berfungsi memperlancar produksi ASI. Gitu. Gitu ya. Jadi rasional, disitulah letaknya D3 dengan nurse. Rasionalnya harus pinter. Jadi rasional itu bukan untuk. Kalau D3 udahlah kita maafkan. Posisikan klien miring kiri selama kelas 1 persalinan. Kenapa harus miring kiri? Rasionalnya apa sih kamu miringkan? Iya Bu, biar nyaman aja pasiennya. Udahlah kalau D3 oke lah. Tapi kalau nurse enggak. Kompresi itu penekanan aorta dan vena cava inferior. Itu ada di sebelah kanan. Kalau dia miring ke kanan, itu bisa kompresi, penekanan pada vena cava inferior. Jadi kalau itu terjadi penekanan, arus balik venanya menjadi terhambat. Sirkulasi plasentanya menjadi terhambat. Nah, makanya dia miring kiri. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kita anjurkan ibu yang itu miringnya ke kiri, bukan ke kanan? Jawabannya ini rasionalnya. Jadi ilmu-ilmu anatomi dan fisiologi kita keluar. Kenapa zamannya mungkin zamannya saya atau sekarang ini lulusan nurse itu memang diakui jempol ya untuk patofisiologi. Ya, ingat dulu waktu saya di Jambi itu di Poltekkes Jambi, saya di keperawatan ya. Kemudian ngajar anatomi dan fisiologi itu di kebidanan, di jurusan kebidanan. Karena mereka mengakui nurse itu tuh bagus gitu, top katanya untuk urusan anatomi dan fisiologi. Nah, waktu itu saya ngajar di kebidanan tuh dari bidan-bidan yang sudah maju klinik praktek swastanya gitu ya. Nah, mereka tanya, Bu, boleh nggak ya Bu, kalau kita memandikan pasien itu kita tiup kupingnya, kuping si bayi. Itu kan rasionalisasinya apa? Katanya kan rasionalnya apa? Saya balikin. Rasionalnya apa? Melakukan tiup itu. Sepanjang itu tidak rasional, jangan dilakukan. Satu lagi. Bu, boleh nggak ya Bu, kita melakukan misalnya setelah mandi itu bayi diusapkan minyak kayu putih, minyak telon gitu. Rasionalnya apa? Balik-balik nanya ke rasionalisasi. Saya berikan pandangan rasionalisasi. Mereka alergi nggak terhadap itu? Ada bayi alergi terhadap minyak telon, alergi terhadap minyak kayu putih, dan lain-lain.
Sepanjang tidak alergi, silakan berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudnya itu dengan diberikannya itu apa? Kan mereka habis mandi biasanya kedinginan. Ya nggak apa-apa, sepanjang panas minyak kayu putih dengan minyak telonnya itu maksudnya itu tahan si bayinya. Gitu. Jadi itu yang kita berasionalisasi kenapa tindakannya itu seperti ini. Kayak ini kan pijat uterus secara perlahan. Nah, ayo Bu, gitu ya sampai kita pijat tuh perutnya si ibu yang mau melahirkan. Nah, rasionalnya apa? Untuk merangsang, bukan untuk merangsang. Jadi sensasi uterus itu adalah stimulasi untuk meningkatkan otot uterus dan kontraksi miometrium. Kalau dia kontraksi, anaknya cepat terdorong keluar. Gitu. Itu ya. Ini contoh yang penyuluhan. Ya, kenapa kita jelaskan penggunaan sumber yang tersedia? Maksudnya sumber yang tersedia ini kalau kita melakukan pencast kita lebih baik menggunakan medianya misalnya lembar balik, gambar-gambar dan sebagainya. Itu ya. Karena ini efektif. Ya. Kalau untuk memberikan penjelasan kepada pasien. Itu. Misalnya kita melakukan edukasi tentang nutrisi. Ibu harus makannya seimbang, Bu. Nah, kita punya gambar tuh makanan seimbang. Yang dimaksud seimbang itu apa? Kandungannya ada kalori, protein, gitu ya. Lemak, vitamin, mineral, gitu. Seimbang, gitu. Nah, kandungan itu diperoleh dari mana? Nah, lebih cocok pakai gambar-gambar. Jadi di rencana tindakan itu jelaskan gitu ya pentingnya nutrisi dengan menggunakan sumber yang tersedia. Sumber yang tersedia apa? Ya media-media gambar itu. Gitu. Itu ya. Nah ini kolaborasi. Ya, kita nggak melakukan kolaborasi, kita udah langsung aja berikan antibiotik 3 kali 100 mg per oral. Berikan gitu ya antibiotik gitu. Nama antibiotiknya apa? Kalau kita nanti waktu implementasi kita sudah melakukan pemberian antibiotik. Ya, kalau misalnya pasien berikan obat ekspektoran itu obat batuk menyencerkan darah 3 kali, nah berapa mili? Ya, per oral. Kemudian kita berikan apalagi? Misalnya kalau intramuskuler atau intravena, itu adalah cara pemberian. Itu ya. Oke, Marsa. Itu rencana tindakannya. Ya, jadi nanti untuk kolom diagnosa, rencana intervensi, kemudian di sampingnya ada rasionalnya. Jadi kolom atau matriksnya, tabelnya seperti ini nanti. Oke, Marsa, udah jelas? Ya, Ibu. Terima kasih. Jadi rasionalisasi bukan untuk, tetapi jawaban tindakan itu atau intervensi itu. Kita jelaskan. Misalnya pasien demam, panas, berarti diagnosa keperawatan hipertermi. Kita lakukan tindakan nih, observasi sudah ya. Kita observasi ya panas pasien ya begitu ya. Kemudian yang keduanya yang terapeutik. Kita lakukan kompres hangat kuku. Ya, kompres hangat, panasnya panas kuku. Ya. Kenapa kita lakukan kompres hangat?
Nah, kita bicara di situ. Proses evaporasi, perpindahan panas dengan hangat seperti itu, pori-pori terbuka, kemudian perpindahan panas kan lewat ini menguap dia. Itu yang dibicarakan seperti itu. Kemudian selain itu juga, selain kompres hangat, kita anjurkan pasien untuk minum banyak. Berarti itu di terapeutik. Kan minum banyak. Nah, kita jelas di rasional itu kita jelaskan di situ. Kenapa harus minum banyak? Gitu. Dengan peningkatan suhu 1 derajat Celcius terjadi ya pengeluaran cairan sebanyak berapa cc. Itu ada semua teorinya. Nah, sehingga pengeluaran itu harus kita tambah dengan pemberian minum banyak. Makanya berbeda minum orang yang sehat, normal-normal saja dengan orang yang demam. Ya. Dengan minum banyak juga dia banyak keluar lewat urin gitu. Itu juga panasnya keluar melalui urin. Itu rasionalisasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup? Ya, rasionalisasi. Jadi balikan. Tindakan itu cocok nggak dengan masalahnya. Kadang-kadang mahasiswa asal meletakkan tindakan keperawatan. Sehingga kadang suka nggak cocok. Karena ngambilnya ya itu tadi nggak dipilah, ngambil dari buku sumber, nggak sesuai dengan kondisi pasien. Tadi yang ditanyakan oleh Naswa ya, itu pasien kurang cairan, tetapi monitor nutrisinya, monitor asupan nutrisi kan nggak cocok. Kenapa harus monitor asupan nutrisi? Rasionalnya apa? Nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, enggak, bukan itu tindakannya, bukan itu intervensinya. Itu ya. Karena kalau di buku itu semua digabung. Dia nggak lihat penyebabnya apa. Udah digabung aja semua. Dan tinggal kita pilih. Sifatnya itu kita mengatasi dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya sudah teratasi pasti nyerinya hilang. Atau problemnya hilang. Kita rawat aja lukanya. Kalau lukanya udah sembuh pasti nyerinya hilang. Gitu. Oke gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya saya cukupkan sampai di sini. Jadi selesai sudah materi perencanaan. Nanti saya share, sebenarnya sudah saya share materi perencanaan ini di grup SIPEN metodologi. Jadi tolong di-share ke semua teman. Dan tugas yang kelompok, ya silakan tugasnya digabung. Ya, jadi ada kelompok, kalau nggak salah kelompok 3-4 atau kelompok 1-2 yang mengerjakan perencanaan. Jadi tolong digabung, mungkin di kelompok 1 ada yang ada materinya, kelompok 2 ada, jadi digabung materinya. Ya. Nah, nanti itulah materi perencanaan keperawatan dari dari kelas LKI. Nah, nanti saya akan lihat kelas A dan B juga seperti itu. Nanti saya lihat, saya gabungkan ya mana materi yang cocok ya. Jadi atau yang benar nanti itu menjadi materi perencanaan keperawatan untuk semua kelas baik A, B maupun RKI ditambah dengan materi dari saya. Oke, saya cukupkan sampai dengan di sini. Materi itu saya dapatkan barangkali paling telat hari Selasa ya. Hari Jumat bisa? Ya, saya dapatkan hari Jumat.
Mau Jumat sore, Jumat malam juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang atau kurang berkenan dalam penyampaian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.